Oke, selamat pagi, salam bahagia dalam Dhamma, Sukihotu, Namo Buddhaya. Berjumpa kembali dengan Bapak dalam Dhamma kelas rutin hari Sabtu. Ya, kita akan bersama-sama untuk sharing Dhamma, untuk belajar Dhamma, untuk mengurangi kebodohan batin kita dan menambah pengetahuan kita. Baik, sebelumnya mari kita bersikap anjali untuk mengagungkan guru agung kita. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Asewana ca balanang panditanan ca sewana puja ca pujanianang eta manggalam utama. Tak bergaul dengan orang tak bijaksana, bergaul dengan mereka yang bijaksana, menghormat kepada mereka yang patut dihormati adalah berkah utama. Baik, terima kasih ya, pada kesempatan yang luar biasa ini kita akan bersama-sama untuk belajar Dhamma ya, dimana pada kesempatan hari ini kita akan mengulas atau sharing tentang pergaulan ya, seperti yang disampaikan Sang Buddha di Manggala Sutta, tak bergaul dengan orang tak bijaksana ya. Jadi kita bergaul harus bisa memilih ya terhadap siapa kita bergaul. Tak bergaul dengan orang tak bijaksana berarti kita menghindari pergaulan dengan seseorang yang mempunyai pribadi yang mungkin dari ucapan tindakannya kurang pantas ya. Kemudian bergaul dengan orang yang bijaksana, tentunya orang yang bisa membimbing kita, yang menjadi panutan kita ya. Kemudian menghormat kepada mereka yang patut dihormati ya. Kita bertemu dengan siapapun orang yang kita hormati, tentunya kita harus dengan sikap, ucapan, tindakan yang santun ya. Sang Buddha menyampaikan juga dalam pergaulan ya, di dalam Cigalo-Wada Sutta itu jelas sekali tentang 6 kewajiban manusia ya, khususnya tentang persahabatan ya. Jadi kita sebagai pribadi manusia yang baik, kita harus tahu tentang sahabat sejati. Dalam bahasa Buddhis sering disebut dengan Kalyanamitta. Nah, baik, kita bahas satu persatu ya. Jadi apa sih sahabat sejati itu? Nah, kalau kita mempunyai karakter pribadi sebagai sahabat sejati, itu kita harus laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Niscaya kedepannya akan menjadi berkah dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Yang pertama ya, sebagai sahabat yang sejati harus seperti tangan ya. Bapak simbolkan sebagai tangan. Tangan simbol apa ya? Tangan itu simbol sebagai suka memberi atau menolong ya. Cirinya seperti apa ya? Orang yang suka menolong, orang suka memberi ya, tentunya selalu memberikan hal-hal tanpa disuruh ya. Contohnya ya, atau cirinya ya, orang selalu menjaga orang di sekeliling kita atau menjaga teman kita dari kelengahan ya. Ketika teman kita lengah, tidak sadar atau tidak konsentrasi, kita menyelamatkan mereka. Atau ketika mereka sedang lemah atau sakit ya, kita merawatnya. Atau mungkin ketika teman kita atau orang-orang di sekeliling kita sedang ketakutan, mungkin ada yang takut dengan kegelapan, takut dengan ujian, atau takut dengan apapun, kita menolongnya ya. Kemudian ciri sahabat sejati sebagai pribadi yang baik ya, kita itu membantu 2 kali lipat ya apa yang diminta. Jadi kalau teman kita butuh, kita siap 2 kali lipat, yaitu sebagai sahabat sejati ya. Luar biasa kalau kita mempunyai karakter ciri sahabat sejati seperti tangan ini, menolong tanpa disuruh ya. Dan yang kedua apa? Yang kedua ya, Bapak selalu menyimpulkan dengan motor ya, seperti motor. Berarti sahabat di waktu senang dan di waktu susah. Kenapa Bapak ambil seperti motor? Ya karena motor itu elemen-elemen atau komponen-komponennya itu kalau nggak saling
menyatu atau saling membantu itu tidak akan berjalan. Ya, motor contohnya ada stangnya, ada rodanya, ya, semuanya komponen lengkap, tapi satu tidak ada bensinnya tidak bisa jalan. Ya, ada bensinnya, ada rodanya, ada stangnya, semuanya ada knalpotnya, ya businya tidak ada, itu juga tidak akan berjalan. Makanya kita sebagai sahabat yang sejati, kita seperti motor di waktu senang dan di waktu susah. Ya, cirinya seperti apa? Ya, jadi ketika kita senang, kita susah. Ya, jadi kita biasanya punya rahasia-rahasia. Sebagai teman sejati kita tidak usah menutup rahasia-rahasia kita. Ya, kepada teman kita fair saja, ya, tidak mempunyai rahasia-rahasia. Tetapi kita juga harus menjaga rahasia teman kita. Hal-hal yang privat harus dijaga dengan baik. Ya. Kemudian orang yang di waktu senang dan di waktu susah ini biasanya berteman apa adanya, tidak meminta yang lebih. Ya, bahkan bisa mengorbankan jiwa raganya. Ya, tidak pelit. Senang, tidak hanya disenang saja, ya, ketika senang lagi ulang tahun, lagi banyak rezeki pada datang, tetapi ketika kita lagi kesulitan, ya, lagi bersedih, ditinggalkan. Itu bukan ciri sahabat yang sejati. Kemudian yang ketiga, ya, sebagai sahabat sejati itu Bapak simbolkan sebagai bibir. Ya, sebagai bibir. Simbol apa tuh bibir? Jadi sahabat yang suka menasihati atau suka memberikan ucap-ucapan atau memberikan bimbingan yang baik, ya, suka menasihati. Seperti apa cirinya? Ya, jadi kalau sebagai pribadi sahabat yang baik, ada teman kita yang belum tahu, kita kasih tahu, ya, untuk mencegah berbuat yang tidak baik, ya, menganjurkan hal-hal yang baik. Bahkan di dalam riwayat, ya, itu untuk menganjurkan, ya, untuk membawa ke surga. Itu jelas sekali di riwayat, ya, mengajak kita ke alam kebahagiaan, ke surga. Itu sebagai sahabat yang suka menasihati. Jadi kalau kita punya teman yang seperti bibir ini suka menasihati, ya, sharing, ya, saling berucap, ya, kita hal-hal yang baik dan indah. Ya, karena di pergaulan keseharian kita ini banyak bahasa-bahasa gaul, ya, tetapi banyak hal yang gaul tetapi kebablasan. Ya, anak-anak sekarang ini latah terhadap hal-hal yang kelihatannya gaul tetapi bahasanya kasar. Ya, boleh bahasa gaul tetapi yang bijaksana. Ya, biasanya ada anak-anak sekarang itu yang gaul, tapi bisa kita contoh seperti kita mengucapkan, halo, di mana bro? Lagi di mana bro? Oh, on the way, itu bagus kan? Lagi di jalan, ya. On the way atau OTW itu bagus, ya. Tapi ada yang mengatakan bahasa-bahasa gaul yang lain, kata-kata biasa di game itu bahasanya kasar sekali. Ya, karena biasanya bahasa gaul kayak sekarang lihat di YouTube atau lihat di kayak mukbang, mabar, ya, itu kayak julid, bahasa-bahasa anak sekarang, ya, itu masih boleh dipakai. Tetapi kalau bahasa-bahasa yang seperti di game-game yang bahasanya kasar itu tolong bersama-sama kita pelajari, ya, untuk mengurangi hal-hal yang tidak baik. Oke, ya, yang terakhir, sebagai sahabat yang sejati kita harus seperti hati, ya. Hati itu simbol apa? Ya, hati itu sebagai simbol teman yang suka memperhatikan, ya, suka memperhatikan hati, atau dalam bahasa Buddhis disebut dengan metta karuna mudita, ya, simpati. Ya, simpati. Cirinya seperti apa? Ya, orang yang simpati, ya, jadi ketika ada teman kita, ya, itu kesusahan, ya, kita atau bersedih, kita perhatikan. Jadi tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak suka diperhatikan. Semuanya suka diperhatikan. Jadi hal-hal yang kecil, ketika ada teman kita membutuhkan sesuatu, kita perhatian itu sangat penting. Apalagi terhadap teman, terhadap pasangan,
terhadap orang tua, terhadap saudara. Ya, perhatian itu penting sekali sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari akan menjadi berkah ya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Intinya kita bersama-sama untuk belajar dari Sigala Wadasuta sebagai pribadi sahabat yang baik atau sahabat sejati Kalyana Mitra. Yang pertama sebagai sahabat yang penolong, yang kedua sahabat yang di waktu susah dan senang, ketiga sahabat yang suka menasehati, dan terakhir sahabat yang suka memperhatikan. Ya, luar biasa kalau kita bisa menjalankan prinsip ini. Ya, baik, itulah yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Salam bahagia dalam Dhamma, Sukhihotu, Namo Buddhaya.